Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Faqala ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sadaqallahul aliyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil ma'asyiral muslimin wa muslimatin hadirin wal hadirat, jamaah musholah Nurul Iman, baik para sepuh, para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat, mudah-mudahan dijauhkan dari berbagai penyakit, mudah-mudahan diberikan umur panjang yang barokah dan kelak menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Salawat salam tetap tercurah terlimpah kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad kepada keluarga, sahabat, pengikut dan seluruh umat yang selalu kita nantikan, yang selalu kita rindukan kelak syafaat yaumul jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam ini kembali kita membuka kajian Nasha'ihul Ibad beserta Tafsiratul Thalibin, yaitu pada halaman yang ke-23, makalah yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina bi hikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin. Ila anna syahwata tusirul muluka abidan wasodro yasbiru abida mulukan ala taro ila yusufa wa zulaikha tuba liman kana akluhu amiron wa hawahu asiron wa wailun liman kana hawahu amiron wa akluhu asiron. Baik, kita kembali untuk bersama-sama membahas apa yang barusan kita baca dalam makalah yang ke-16. Dikatakan anna syahwata tusirul muluka abidan. Nafsu itu bisa mengakibatkan raja-raja menjadi budak. Kenapa raja-raja bisa jadi budak? Ketika tidak bisa memerangi nafsu. Artinya banyak orang yang jatuh
banyak orang yang rusak hanya karena tidak bisa meredam hawa nafsu. Jadi kewibawahan dan kebijaksanaan manusia akan hilang apabila dirundung dengan hawa nafsu. Kenapa? Karena syahwat ini bagian daripada nafsu. Kadang orang lupa daratan, lupa lautan ketika sedang dirundung nafsu. Bahkan gelap mata, gelap hati, tidak berpikir panjang ketika orang dalam memerangi hawa nafsu. Gitu. Ya. Raja saja bisa jadi budak ketika dia memang diperbudak oleh nafsu. Akan tetapi apa yang akan bisa mengatasi itu? Yaitu akal. Akal inilah yang diberikan oleh Allah kepada manusia agar sanggup membina kehidupannya, jiwa dan raganya, sehingga harus mampu akal ini memenjarakan daripada hawa nafsu. Karena nafsu itu kan banyak. Ibadah kan nggak ada nafsu, harus dinafsuan tuh supaya. Apalagi nafsu itu selalu mengajak kepada maksiat. Nggak ada nafsu ngajak ibadah, nggak ada nafsu nyuruh sholat. Tetapi akal kita yang selalu protes. Bagaimana kalau nggak sholat, kuat nggak di akhirat disiksa, kan begitu. Bagaimana kalau nggak ngaji, bisa nggak amal ibadah diterima? Bagaimana kalau tidak nurut sama Allah? Bagaimana kalau menabrak larangan Allah? Jadi akal inilah yang berbicara selalu bertentangan dengan nafsu. Ya, nah maka oleh karena itu selanjutnya, sedangkan sabar menjadikan seorang budak jadi raja. Tadinya dia hanya budak, tadinya dia hanya hamba sahaya, tapi karena dia sabar dari berbagai macam nafsu sehingga diangkat derajatnya oleh Allah. Yang tadinya budak menjadi raja, yang tadinya raja menjadi budak. Kenapa? Karena tidakkah Anda tahu cerita Nabi Yusuf dan Siti Julaiha? Siti Julaiha sangat tergila-gila kepada Nabi Yusuf. Tetapi Nabi Yusuf sabar, tidak melayani. Meskipun dia buka-bukaan, memberikan rangsangan, mengajak, tapi Nabi Yusuf karena seorang yang soleh, seorang yang beriman, tidak tergoda dengan cantik dan mulusnya Julaiha. Padahal Julaiha adalah salah satu istri daripada penggawa kerajaan Mesir. Coba kalau murah, mau lingkek kan tidak? Nggak ada entar dulu. Maka Nabi Yusuf inilah luar biasa, sabar sekali. Baik sabar dalam menghadapi wanita dan sabar menghadapi keluarga. Kenapa? Karena dia memang ingin disingkirkan dari keluarganya karena kecemburuan mereka, saudara-saudara laki-lakinya yang tidak suka kepada Nabi Yusuf. Makanya Nabi Yusuf diajak waktu kecil oleh abang-abangnya dan mau dicelakakan, bahkan mau dibinasakan. Padahal ayahnya Nabi Yakub alaihissalam berpesan kepada mereka, jagalah adekmu, peliharalah adekmu, ayah akan khawatir keselamatannya. Kata abang-abangnya, tidak ya, kami akan menjaga adik kami akan membina adik kami. Ternyata bohong. Pada saat mereka membawa jauh Yusuf dari rumah, mereka membuka baju dan celana Yusuf, lalu mereka menangkap hewan, darahnya dipolesin ke baju Yusuf agar bapaknya percaya bahwa Nabi Yusuf dimakan binatang buas. Padahal Nabi Yusuf dicemplungin ke dalam sumur. Beritanya dimakan hewan buas. Nah, pada saat Nabi Yusuf itu dicemplungin ke dalam sumur, tiba-tiba ada dua orang musafir yang kehausan. Mereka ingin minum. Ketika mereka mencari air, ketemulah timba tadi. Begitu mereka erek, timba itu berat. Kata musafir, waduh, pasti harta karun nih.
karena adanya di dalam sumur. Begitu ditarik berat, terus derek dua orang, udah senang antara deg-degan, emas apa bayar kan? Tiba-tiba kaget mereka. Begitu muncul, ternyata Nabi Yusuf yang dicemplungin tadi oleh saudaranya. Begitu dilihat, ganteng wajahnya. Wah, mereka bilang, kita bawa anak ini ke kerajaan, kita jual, pasti laku kencang ini, pasti mahal harganya. Akhirnya Nabi Yusuf dianggap barang unik, dibawalah oleh orang tua musafir, ditawarkanlah dan dibelilah oleh keluarga Siti Julaiha, dijadikan budak, dijadikan amat. Lama Siti Julaiha tertarik terhadap gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya kan ada dalam surat Yusuf, ya, makanya kan diceritakan bagaimana Nabi Yusuf saat bermimpi melihat bintang. Makanya kata ayahnya, jangan kau ceritakan kepada saudara-saudara, karena tanda ciri Allah memberikan wahyu tanda nabiat kepada. Bahkan ketika diundang teman-teman Siti Julaiha dari istana keraton, wanita yang cantik-cantik itu, mereka terpesona melihat gantengnya Nabi Yusuf. Bahkan ketika mereka sedang mengiris-iris apel, mengupas-upas apel, tidak terasa pisau mengiris jarinya, tidak terasa sakit, saking kagumnya melihat kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini luar biasa, ya. Nah, jadi inilah bahwa yang tadinya budak jadi raja. Kenapa? Karena sanggup menahan dari berbagai hawa nafsu. Gitu. Nah, jadi dalam keterangan, Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub yang sangat sabar. Nabi Yakub putra Nabi Ishak yang sangat ramah, dan Nabi Ishak putra Nabi Ibrahim kekasih Allah. Berarti Nabi Yusuf adalah buyut Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi disinilah asal muasal ada bahasa Bani Israel dari mulai Nabi Yusuf. Bani Israel itu putra daripada Nabi Yakub alaihissalam. Kenapa disebut Bani Israel? Karena Nabi Yakub saat berangkat dari Mekah menuju Palestina menggunakan jalan kaki dan selalu ditempuh ketika malam hari. Makanya ini disebutnya adalah Israil malam. Jadi berarti menempuh perjalanan di malam hari, itu arti daripada Israil. Tuh, ya, nah itu diantaranya. Baik, kita ke bawah makalah yang ke-17, ya. Jadi makalah yang ke-17, tuba liman akluhu amiron wahawahu asiron. Bahagialah bagi orang yang keadaan akalnya jadi raja, sedangkan nafsunya menjadi tawanan. Ini kalimat harus kita pahami. Artinya orang akan bahagia kalau selalu mengedepankan akal dan kalau mampu memenjarakan hawa nafsu. Tapi kalau orang dibalik nanti di bawah bahasanya, ini celaka. Ya, kita bahas bahagianya dulu. Apa yang menjadikan sebab dia bahagia? Pasti orang itu akan dalam keadaan selamat. Pasti orang itu akan dalam keadaan beruntung. Kenapa? Karena setiap yang dia lakukan, karena setiap yang dia amalkan berdasarkan akal yang sempurna. Jadi dijamin bahagialah bagi orang yang keadaan akalnya jadi raja. Jadikan akal kita sehari-hari supaya jadi raja. Kenapa? Karena raja berhak memerintah. Tapi kalau perintahnya baik, insya Allah baik. Tapi kalau nafsu yang memerintah, pastinya buruk. Dan celakalah bagi orang yang keadaan nafsunya jadi raja, sedangkan akalnya menjadi tawan. Ini yang akan celaka. Dibalik, akal
jadi tidak berkutik kita. Banyak orang-orang yang akalnya ditawan dan banyak orang-orang yang jadi raja karena nafsunya. Yang baik dikatakan buruk, yang buruk dianggap baik. Yang jadi larangan dikerjakan, justru yang perintahan malah ditinggalkan. Kira-kira banyak kayak seperti itu. Maksiat jadi hobi, ibadah jadi liar. Apa artinya? Artinya orang lebih suka mengerjakan maksiat daripada taat. Padahal taat ini bagian daripada akal sehat, sementara maksiat adalah dari hawa nafsu. Tapi banyak orang yang lebih suka maksiat dibandingkan taat. Padahal manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tiada lain untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi, beribadah kepada Allah. Tetapi kenyataannya banyak yang tidak ibadah, banyak yang tidak patuh, bahkan banyak yang mengingkarinya. Maka oleh karena itu kita kembali kepada akal. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal yang sehat. Makanya dalam tubuh ini, dalam kehidupan ini ada permata yang begitu berharga. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dalam kitab ini masih Jauharun Rohaniyun khalaqallahu ta'ala muta'allaqan bi badanil insan yu'rafu bihil haqqu wal batil. Beliau mengatakan bahwa di tubuh manusia Allah titipkan suatu permata yang dengan permata itu dia mampu membedakan antara hak dengan yang batil. Jadi kita akan punya permata dalam hidup ini, sehingga dengan permata itu akan mampu membedakan baik dan buruk, membedakan hak dan yang batil. Apa itu? Yaitu tadi namanya akal. Ya, jadi kalau orang sudah hilang akal, berarti orang sudah tamat riwayat. Tidak akan punya rapor. Seperti orang yang sekolah dan yang tidak sekolah. Yang sekolah punya rapor, akan terlihat pelajaran baik dan pelajaran buruknya, akan terlihat nilai bagus dan buruknya. Tapi orang yang tidak sekolah punya rapor nggak? Siapa itu yang tidak punya rapor? Jelma edan. Nah, jelma edan kita bukan rapor karena tidak ada catatan baik dan buruk. Mau jadi orang gila? Tapi daripada catur ke sholat tengah itu mending edan. Itu lebih baik. Karena tidak ada beban nantinya. Daripada Allah berikan dia sehat, berikan dia waras, kasih akal, tapi tidak mau ibadah. Alamat jelma edan dulu. Jelma edan orang. Tidak ada masalah, cak orang gila. Yeay, kami masih sekolah. Cak jelma edan saudara teuing teu boga rapot ge. Lantaran kami mah teu boga data. Enggak ada datanya. Enggak ada perintahan. Apa yang menjadi sebab tidak ada data? Lantaran tidak bisa itu yang namanya data dimasukkan, ngeblank. Kenapa? Enggak ada akalnya. Disetrum juga mual ngecas mual tak? Gitu. Ibarat HP mah ngeblank gitu mah udah. Di WA enggak nyambung, di telepon enggak nyambung, di SMS juga enggak nyambung. Kenapa? Udah kebakar HP itu. Gitu. Nah, ialah manusia yang tidak mau melaksanakan kewajiban, padahal dia berada di dalam syariat agama Islam, tapi tidak melaksanakan terhadap peribadatan Islam, maka hakikat orang itu lebih rusak daripada binatang, lebih rusak daripada hewan. Hewan mah tidak ibadah, wajar tidak berakal. Hewan makan rumput orang, wajar. Hewan makan kacang orang, wajar. Lantaran tidak berakal dan tidak ada tuntutan. Tapi manusia tidak wajar. Kenapa?
Karena punya akal dan pikiran. Ya, nah oleh karena itu silakan mau pilih akal atau nafsu. Kalau nafsu yang dipilih celaka kita. Tapi kalau kita pilih akal, insya Allah bahagia akan dijamin oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lihat keterangan di bawah. Bahagialah orang yang keadaan akalnya dapat mengendalikan nafsu. Tuh. Kan mudah dipahami. Tapi sebaliknya, celakalah orang yang akalnya dikendalikan oleh nafsu. Jadi kita harus pandai memerangi hawa nafsu. Dalam Quran pun sudah disampaikan, wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian mengikuti laku-laku setan. Kenapa? Karena sesungguhnya setan bagimu adalah musuh yang nyata. Baik, kita bergeser kepada Tafsiratul Talibin. Buka halaman 6, rukun mandi, halaman 6. Rukun mandi ada 2. Yang pertama, ya, kembalikan kita seolah-olah sedang membahas tentang mandi. Jadi mandinya mandi besar, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang sudah berumah tangga maupun anak-anak muda. Ya. Apa anak muda itu? Kalau perempuan mungkin haid ataupun ya bermimpi. Kalau anak muda mungkin bermimpi. Ya. Nah, maka yang pertama rukun mandi niat dibarengkan dengan datangnya air ke anggota badan. Bagaimana caranya? Ketika orang mandi, ibu-ibu perhatikan supaya ibu mandinya benar, suami tidak berdosa. Sebab kalau ibu salah, anti kekeak salah kita, dipek-pek salah kita. Tolong dia, tengah jarak atau mengajarkan dia cukup. Benar. Ini bukan main-main. Apabila perempuan salah istri kita dalam wudhu, dalam mandi, dalam sholat, lu ditampilkan salah kita. Kenapa? Lantaran istri ibadahnya, makannya, pakaiannya, semua adalah tanggung jawab suami. Maka ada suami yang mengatakan, gua mainan beras sembako banyak. Atau siapa mau? Babarobe pikiran. Bukan itu yang dipikirkan. Laki-laki yang gagah bukan orang yang bisa memberi nafkah. Bahkan laki-laki yang gagah bukan cuma beliin mobil, kalung, perhiasan, rumah, pakaian, bukan. Tapi laki-laki yang gagah adalah laki-laki yang bertanggung jawab urusan dunia dan akhirat. Jadi nggak cukup ngasih uang makan gede, ibu-ibu ulahan diberi duit lu bagus lagi. Tapi harus ada pemahaman bagaimana istri saya sholatnya, bagaimana istri saya mandinya, bagaimana istri saya wudunya. Karena kita ada pengajian ini malam Jumat, maka ayolah baik bapaknya maupun ibunya ngaji bareng-bareng insya Allah. Kalau ibu kasihan sama suami ngaji, kenapa kasihan? Lah karena salatin atau malahan kurang. Itu maka kurang guru kan seorang. Gitu. Ibu-ibu kan begitu pinter. Cak ibu-ibu, saya mau cari tambahan. Kenapa? Karena ngarepin dari suami nggak cukup. Udahlah mau kerja sendiri. Ini juga anggap aja bekerja, tapi bekerja untuk akhirat. Begitu. Ya. Nah, jadi yang pertama harus kita ngebarengkan datangnya air ke badan. Saya contohkan. Begitu air di shower, kalau bahasa sekarang pakai shower tuh, di shower, ya keren pak. Mandinya pakai shower. Begitu airnya disawerkan ke badan, dia lihat hatinya. Sejak aku mandi junub menghilangkan hadas besar, padu karena Allah. Di hatinya niatnya. Ibu-ibu juga begitu. Atau ibu-ibu mandi haid atau mandi nifas sama. Atau anak muda, nawaitu ghusla li rabbil hadasil akbari an jamil badani lillahi ta'ala. Sejak aku mandi karena menghilangkan hadas besar di sekujur badan, padu karena Allah Ta'ala. Itu di hatinya niat, airnya disiwarkan ke anggota badan. Terus hati
mandinya jangan putus sampai rata anggota badan. Tidak boleh ada satu lembar rambut pun yang tidak terbasuh. Satu titik kulit pun tidak boleh ada yang tertinggal. Semua harus basah ketika mandi Nanti kita belajar air, bagaimana airnya itu yang bagus, yang mengesahkan terhadap mandi. Rawan sekali dalam hal urusan fikih Bapak Ibu. Orang yang belajar aja kadang sulit untuk bisa mengamalkan, apalagi yang sama sekali tidak mau belajar. Yang ngaji aja kita kadang-kadang pahamnya gagal, apalagi yang nggak suka ngaji. Nganggap enteng, yai ustad ngaji tiap hari, banyak salahnya, apalagi yang nggak suka ngaji. Karena apa? Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Karena manusia letaknya salah dan lupa. Salah dan lupa milik kita, tapi kalau terus-terusan salahnya, terus-terusan lupanya, itu mah disengaja namanya. Gitu. Ya. Jadi yang pertama, rukun mandi niat dibarengkan dengan mengguyurkan air ke badan. Kalau airnya 1 ember, jangan kena kobok. Harus bagaimana? Pakai keran atau dibolongin embernya. Begitu juga saat kita berwudu, jangan menggunakan ember lalu kita wudu airnya balik lagi ke ember. Mustakmal namanya. Maka tidak sah mandinya, tidak sah wudunya kalau orang mandi di air yang tidak mencapai 2 kul. Kecuali Bapak Ibu punya kobak 1 meter penuh airnya, lebarnya 1 meter, panjang 1 meter, minimal 70 cm. Kalau 70 cm dalamnya, lebarnya, panjangnya, penuh airnya, nggak masalah dikobok juga. Atau terciprat balik lagi ke situ, tidak masalah. Karena ini air dianggap 2 kula dan tidak mustakmal ketika dikobok. Tapi kalau airnya tidak mencapai 2 kula, hati-hati. Kita nggak punya kobak di rumah, hanya punya ember. Sedangkan kalau mandi dan wudu di ember, jangan sampai kena ciprat. Bolongin pakai keran kan begitu. Ya, itu adalah kita harus memahami dalam prakteknya. Yang kedua, rukun mandi harus rata air ke seluruh anggota badan. Kalau belum rata, jangan pakai sabun dulu, gosok gigi dulu, mengerjakan yang lain dulu, usahakan biar rata dulu. Adapun pakai sampo, pakai sabun, itu mah sunnah. Wajibnya mah air supaya rata di seluruh anggota badan. Ya, tuh ini mandi. Ya, kalau mandi biasa sih nggak pakai niat. Mandi biasa, mandi hareudang kita malah. Nggak ada nawaitu ghusla li hareudang. Nggak perlu pakai niat, kita mandi hareudang mah. Ya, nah, baik kita kaji penjelasan tentang rukun mandi dalam nato. Selanjutnya rukun mandi ada 2. Perhatikan baik-baik rinciannya. 1, niat bareng air di badannya. 2, air harus merata kulitnya. Usahakan harus rata semuanya. Selain rukun dalam mandi banyak sunahnya. Berwudu sebelum mandi fadilahnya. Basuh badan arah kanan utamanya. Gosok sendi-sendi badan hingga rata. Arah kiblat saat mandi menghadapnya. Jadi banyak sunahnya daripada rukunnya. Rukunnya cuma 2. 1, niat bareng dengan mengguyurkan air. 2, meratakan sekujur badan. Selesai. Tapi sunahnya kalau bisa menghadap kiblat, kalau bisa. Kalau enggak jangan memaksakan. Kemudian menyiram bagian sebelah kanan, itu sunnah. Kalau memang kita mau nyemprot badan sebelah kanan, itu sunnah. Sebagaimana orang melangkah kaki kanan, sebagaimana orang salaman tangan kanan, sebagaimana orang memberi dan menerima dengan menggunakan tangan kanan, itu sunnah hukumnya. Berarti kalau ada orang mandi nyiram sebelah kiri, nggak ada masalah,
Bahkan ada fadilah wudhu. Sebelum dia mandi junub disunahkan dulu berwudhu. Kalau memang dia punya hadas kecil, silakan wudhunya hadas kecil. Tapi kalau tidak punya hadas kecil, umpama dia mau menghilangkan najisnya saja, berarti wudhu di sini sunnah daripada mandi besar. Ada dia banyak fadilahnya. Kemudian menggosok-gosok bagian lempit badan. Yang paling rawan, susah orang tidak ngerti adalah pada saat menggosok dan membersihkan bagian lubang knalpot. Iyalah asal-asalan ya, maka kadayat di sunat kuali umpah bersih knalpot ya. Nah, jadi ini kewajiban kita semua. Jangan kita menganggap enteng, menganggap remeh. Becakeun ka pamajikan neng lamun mandi kudu ngaheujeun. Bohongna supaya bersih. Ya, tah supaya kadang ngaji fikih mah kudu jelas. Jangan menganggap orang menjawab hal wajib disampaikan. Kenapa? Karena kalau tidak disampaikan percuma kita ngaji, tidak sampai sumber pemahaman. Maka dari mulai sekarang Bapak Ibu yang sudah berkeluarga ataupun yang belum, kalau mandi besar maka harus dikeluarkan itu lubang knalpot karena dia termasuk wilayah zahir. Sebab ketika menggunting kotoran dia keluar, maka itu dianggapnya bagian luar, maka wajib dibasuh seperti itu. Nah, kemudian di bawah nanti banyak ada tentang mandi-mandi yang disunahkan ya. Insya Allah nanti kita akan bahas pada waktu lomba tempat yang sama. Mudah-mudahan masih diberikan sehat panjang umur. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, ketika kita buang hadas kecil, tapi untuk istinjanya kita menggunakan air yang sama. Nah, ketika kita mau sholat, apa kita harus istinja lagi atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita istinja memang disyaratkan dengan air yang suci dan mensucikan. Jadi air ini ada beberapa posisi nama urutan. Ada air suci mensucikan, ada air suci tapi tidak mensucikan. Saya contohkan. Ini kan air suci, ini kopi. Apakah mensucikan? Tidak. Kalau dia bisa mensucikan berarti bisa pakai wudhu ini air kopi. Begitu. Begitu juga air sayur, air kolak, bila perlu air sambal sekalian. Kan memang kalau disebut airnya pasti suci. Gak mungkin dikonsumsi kalau tidak suci. Tapi tidak setiap suci mampu mensucikan. Nah, artinya ketika orang istinja cebok maka wajib hukumnya. Makanya ulama mengatakan manakala orang yang buang hajat ataupun kencing tidak ada air, saking wajibnya istinja pakai batu. Kalau tidak ada batu, sekarang mah udah zaman canggih, ada tisu. Nggak ada tisu, nenek pusui. Nggak ada pusui, daun kararas, daun pisang, terus rombeng. Terus namanya alternatif daripada istinja. Nah, maka batu dan sejenisnya ini menggantikan posisi air. Nah, ketika orang itu cebok, maka harus dengan air yang bersih. Kenapa? Karena nanti dia akan sholat, dia akan berwudu, dia akan mandi, sehingga semua serba harus suci. Maka ketika tadi dia belum menemukan suci, ketika mau sholat dia cebok lagi diulang dengan air yang suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiai, saya mau bertanya tentang mandi. Apa hukumnya kalau kita mandi di dalam kamar mandi dalam keadaan telanjang? Terus saat kita mengambil wudhu, apakah kita berpakaian dulu menutup aurat atau boleh mengambil wudhu dalam keadaan telanjang di kamar mandi? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika orang mandi lalu mau
disambung dengan wudhu, etikanya memang harus pakai pakaian dulu, minimal pakai handuk. Lalu bagaimana kalau orang habis mandi dalam keadaan telanjang dia berwudhu? Ya sah-sah saja wudhu meskipun tadi hukumnya dalam keadaan telanjang. Jadi di sini jelas kalau misalnya dia sah, ya sah-sah. Karena tidak ada alasan untuk tidak sah ketika dia memang telanjang. Tapi kalau misalnya dia telanjangnya di tempat umum, kelihatan banyak orang, ini bukan makruh, tapi levelnya level haram. Makruh itu karena sendirian, tidak mandi sendiri. Nah, sekarang di tempat sendiri aja kita harus menutup aurat, apalagi di tempat umum. Di tempat umum. Jadi untuk apa ini? Untuk kesempurnaan nilai ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, kalau namanya nafsu itu kan semuanya tidak bagus. Apakah ada nafsu yang Allah itu yang baik atau mau bertanya? Di antara sekian banyaknya nafsu, berwarna-warni tentang nafsu, di antara kebanyakan semuanya adalah buruk, tapi tidak semuanya nafsu buruk. Sesekali kadang-kadang nafsu itu juga diperlukan, ya. Nafsu yang mana yang diperlukan adalah bukan nafsu lawamah, tapi ada nafsul mutmainah. Itu diantaranya yang diperlukan dan yang dibutuhkan. Karena memang seperti mana nafsu yang diperlukan? Ketika orang tidak mau makan keder sampai beli obat nafsu makan. Ketika orang tidak bisa tidur kelayangan sampai orang cari obat supaya nafsu tidur. Barangkali orang-orang yang rumah tangga juga begitu. Barangkali istrinya mah hobi, suaminya lulus. Nah, kadang-kadang itu juga sampai dia cari, drop, kama erot, itu juga apa? Itu juga diperlukan. Kenapa? Supaya dia bisa membahagiakan keluarga. Khawatir kalau tidak diobati dan tidak ada nafsu, bisa selingkuh istrinya. Tuh. Jadi hal-hal seperti ini juga kadang-kadang ini diperlukan, karena ini bukan menjurus kepada maksiat. Tetapi kalau yang menjurus kepada maksiat, itulah maksudnya nafsu yang wajib diperangi. Jadi tidak semuanya nafsu itu buruk. Ada sesekali nafsu juga yang harus diperjuangkan. Seperti pengen ibadah, harus ada nafsu untuk ibadah. Mau enak, mau gak enak, ada nafsunya. Kenapa? Karena di gambaran batin manusia ada iman. Dengan iman dia gambarkan surga, dia gambarkan neraka. Dia bayangkan pedihnya siksa neraka, dia bayangkan nikmatnya surga, sehingga timbul ada nafsu ingin melaksanakan ibadah. Seperti itu. Terhadap nafsu, terhadap mandi, apakah boleh saya pribadi mandi bareng bersama istri saya sendiri? Masih tengah. Karena hukumnya bagaimana kalau kita mandi dengan istri kita sendiri? Ini sebenarnya pelanggaran. Apa pelanggarannya? Nanyanya 2 kali. Mestinya jangan dulu dioper mic-nya ke orang kalau masih ada soalnya siaran langsung nih. Jadi nggak apa-apa lah. Namanya orang tanya jawab aja. Tapi nanti mah kalau memang ada pertanyaan ajukan sampai selesai. Jadi jangan nanya udah dioper ke orang nanya lagi. Saya juga masih banyak tugas di tempat lain. Udah bisa jawab. Ya. Jadi harus diatur. Karena orang yang punya pertanyaan siapin untuk Jumat yang akan datang, dibatasi. Peraturannya harus ngomong 4 orang menanya atau 2 orang menanya atau 3 orang menanya. Kalau majlis taklimnya cuma 1 doang sampai subuh tak ayo jadi masalah. Bagaimana orang mandi bareng
ya, mandi misalnya demi untuk sakinah, mawadah, warahmah, keinginan istri pengen mandi bareng, nggak apa-apa daripada ditolak dia cemberut, akhirnya kopi nggak ada. Ya, jadi boleh-boleh saja, yang penting di tempat pribadi. Alhamdulillah.